Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika bab bangun ruang, mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Kali ini bangun ruang 5 segi 3, 5 segi 4, prisma segi 3. Silakan pelajari. Oke, sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar tersebut termasuk bangun ruang apa sih? Apakah termasuk prisma segi 4, prisma segi 3, 5 segi 4, atau 5 segi 3? Ya, betul. Ini adalah prisma segi 3. Kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, di slide ketiga kita akan belajar mengenai sifat-sifat bangun ruang prisma tegak segi 3. Di slide sebelumnya kalian lihat ada kemah yang sudah jelek. Nah, yang di slide ini kemahnya masih bagus. Dilihat bangun ruangnya di sebelah tengah ya, kanan tengah. Nama bangunnya adalah prisma segitiga A, B, C, titik, D, E, F. Ingat lagi aturan cara penamaannya ya. Rusuknya adalah AB, BC, AC, lalu DE, DF, AD, BE, dan CF. Yang atasnya ya, CF. Sisi-sisinya adalah ABC, DEF, ABED, BCFE, dan ACFD. Titik sudutnya sudah jelas di sini, paling mudah ya titik sudut ABC, DEF. Diagonal sisinya adalah AE, BD, BF, CE, CD, dan AF. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan melihat videonya, video animasinya. Nah, dari komponen-komponen prisma segitiga dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Komponen rusuknya ada 9, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 6, diagonal sisinya ada 6. Sifat-sifat prisma segitiga dapat dilihat berdasarkan komponen sesuai tabel yang tadi ya. 5 sisi prisma segitiga terdiri atas 3 sisi berbentuk persegi dan 2 sisi berbentuk segitiga. Seperti 5, prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang dan tidak memiliki bidang diagonal. Nah, kita buat rusuknya apa saja? Nih, kita lihat ya. Rusuk A, B, rusuk B, C, ya, rusuk C, D, rusuk E, rusuk ini rusuknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ini dan terakhir ini. Lihat sisi-sisinya, sisi ABCD, ini sisi ABCD, lalu sisi DEF, nih yang atas DF, sisi AB DE, ini sisi BCFE, dan yang terakhir sisi CADF. Seperti itu ya. Titik sudutnya sudah jelas A, B, C, D, E, F. Itu titik-titik sudutnya. Sekarang kita akan membuat diagonal sisinya. Diagonal sisi A, E, diagonal sisi B, D,
Kita putarkan dulu. Dan selanjutnya yang ini diagonal sisi D, F, C, E. Kita putarkan lagi. Ini sudah. Yang ini belum ya. Diagonal sisi C, D, A, F. Kita lihat semua sudah. Ada berapa diagonal sisinya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini diagonal sisinya. Kalau yang atas tidak ada diagonalnya ya, karena berbentuk segitiga. Oke. Di slide kelima ini ada latihan kedua. Yang pertama dilakukan, jiplaklah gambar di samping ini, kemudian beri notasi titik-titiknya. Ibu sudah beri notasi yang pertama, yang K ya. Nama prisma segitiganya sendiri adalah KLMN.NOP. Kalian lihat lagi bagaimana aturan penamaan bangun ruang. Lalu setelah memberi nama, memberi notasi titik-titiknya, kalian tentukan yang mana rusuknya, namanya ya, yang mana sisinya, nama dan jumlah sisi, nama dan jumlah titik sudut, dan nama dan jumlah diagonal sisinya. Oke, lihat di slide 6 ada gambar ini gambar bangunan ya. Atapnya seperti ini. Kalau tidak salah ini adalah sebuah museum ya, sama seperti piramid ya. Nah, piramid atau atap bangunan seperti ini merupakan salah satu contoh bangun ruang limas. Limas apakah? Kita lihat. Di slide ke-7 kita lihat sifat-sifat bangun ruang dari limas. Nah, limas yang ada di slide ke-7 ini adalah namanya ya. Kalau limas itu aturannya, penamaannya kita sebutkan dulu puncaknya. T, A, B, C, D. Ini limas segi 4. Kenapa disebut limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Yang di sebelah kanan adalah limas T, P, T, titik P, Q, R. Disebut limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Sifat-sifat limasnya adalah sebagai berikut. Yang satu, terdiri atas sisi alas dan sisi tegak. Bedanya dengan prisma, prisma ada sisi atas ya. Kalau limas tidak ada sisi atas, hanya ada sisi alas dan sisi tegak. Yang kedua, mempunyai titik puncak. Ini juga merupakan salah satu perbedaan dengan prisma. Yang ketiga, sisi alas dapat berbentuk segitiga, segi 4, dan lainnya. Dan lainnya ini bisa berupa segi 5, segi 6, dan seterusnya. Oke, bangun limas segitiga T, titik P, Q, R memiliki 4 sisi, yaitu yang bawah dulu, yang alasnya dulu ya, P, Q, R, lalu sisi tegaknya T, P, Q, ya, T, P, Q, sisi tegak selanjutnya T, Q, R, sisi tegak selanjutnya lagi T, R, P, dan memiliki 6 rusuk P, Q, Q, R, P, R, T, P, T, Q, dan T, R. Wah, siapa di antara kalian yang pernah ke Mesir? Sudah tahu? Atau sudah pernah lihat videonya atau gambarnya? Bangunan apa ini namanya? Betul, piramida ya. Salah satu contoh dari bangun ruang limas. Limasnya segi 4 atau limas segitiga? Ya, dilihat di sini, limas segi 4. Pada slide ke-9 kita belajar tentang limas segi 4. Seperti sudah tadi dijelaskan, piramida adalah contoh dari bentuk limas segi 4. Nah, kalian lihat gambar sebelah kanan tengah. Nama bangun dari limas segi 4 tersebut adalah T, titik A, B, C, D.
Sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, AD, AT, BT, CT, dan DT. Titik sudutnya mudah sekali ya. Kalau titik sudut kalian sebutkan saja yang ujung-ujungnya A, B, C, D, dan T. Sedangkan komponen-komponen dari 5 segi 4 adalah sebagai berikut, disajikan dalam bentuk tabel. Rusuknya ada 8, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5, diagonal sisinya ada 2. Sifat-sifat 5 segi 4 sesuai komponen pada tabel. 5 segi 4 memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Bangun ruang ini tidak memiliki diagonal ruang ataupun bidang diagonal. Ya, kita lihat untuk 5 segi 4. 5 segi 4 ada titik sudutnya, ada titik sudut A, B, C, D, dan T. Sedangkan rusuk-rusuknya adalah, kita lihat rusuknya, rusuk A, B, rusuk B, rusuk B, C, rusuk C, D, lalu rusuk D, T, rusuk A, T, rusuk B, T, dan nih ada di belakang rusuk C, T. Yang ini belum ya, rusuk AD-nya, rusuk A, D. Oke, itu rusuk-rusuknya. Sekarang kita lihat sisi-sisinya. Sisi-sisinya kita lihat di sini ada sisi A, B, T, A, B, T. Lalu ini sisi B, C, P. Kita lihat, kita balikan lagi. Ini sisi C, D, T. Sisi yang ketiga. Sekarang kita lihat sisi yang keempat. Sisi yang keempat yaitu D, A, T. Sisi yang keempat. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir, yang bawah. Sisi A, B, C, D. Kita akan melihat diagonal sisi dari 5 persegi 4. Diagonal sisinya boleh dilihat A, C, B, D, ya. Itu diagonal sisi dari 5 segi 4. Kita lihat, kita putarkan supaya terlihat. Kita lihat sampai belakangnya. Di slide berikut ini ada latihan ketiga. Kalian gambar 5 segi 4T titik VXYZ, lalu tentukan nama rusuknya, nama sisinya, dan diagonal sisinya. Kerjakan, foto, dan kirimkan di Google Classroom. Ya, kita lihat. Ini adalah 5 segitiga. 5 segitiga ada 4 titik sudut. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut E. Sedangkan ruasnya
ada ruas, lihat, ruas A. C, ruas A. B, ruas B. C, ruas C. T, ruas A T, dan ruas B T. Itu ruas-ruasnya. Sekarang kita lihat sisi-sisinya. Nah, sisi yang pertama, sisi ABT ada di sini. Terlihat ya, sisi ABT. Nih, ini sisi ABT. Sekarang kita geserkan. Ini adalah sisi BCT. Lalu selanjutnya digeserkan lagi. Ini adalah sisi ACT. Sudah 3 sisi, dan sisi yang terakhir kita balikan. Nah, ada di sini ya. Ini sisi terakhir yang bawah. ABC. Oke. Terima kasih. Di slide ke-13 ini, kalian mengerjakan latihan 4, yaitu menggambar 5 segitiga T titik P, Q, R, dan tentukan nama rusuknya, nama sisinya, dan titik sudutnya. Seperti biasa, kerjakan, foto, dan kirimkan di Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran mengenai prisma segitiga, 5 segi 4, 5 segitiga sudah kalian pelajari. Berikut dengan latihan-latihannya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Selalu menjaga kesehatan dan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.